di tempat di mana udara menjadi terlalu tipis untuk sebagian besar kehidupan. Di mana tekanan atmosfer menurun hampir setengahnya dibanding permukaan laut. Di mana suhu dapat berubah lebih dari 20 derajat hanya dalam hitungan jam. Dan badai salju mampu menghapus seluruh jejak kehidupan dalam satu malam. Masih ada makhluk yang memilih bertahan. Mereka hidup di salah satu lingkungan paling keras di planet ini. Sebuah dunia batu, es, radiasi matahari yang tajam, dan ketinggian ekstrim. Inilah bioma alpin. Dunia yang berada di atas batas pepohonan. Wilayah di mana alam berhenti memberi kenyamanan, dan hanya kehidupan paling tangguh yang mampu bertahan. Istilah alpin berasal dari pegunungan Alpen. Namun, dalam ekologi modern, kata ini digunakan untuk menggambarkan seluruh wilayah pegunungan yang berada di atas garis pohon. Sebuah zona elevasi tempat hutan tidak lagi mampu bertahan hidup karena kombinasi suhu rendah, musim tumbuh yang sangat pendek, dan tekanan angin yang tinggi. Bioma alpin tersebar di hampir seluruh pegunungan besar di bumi. Di Pegunungan Rocky, Amerika Utara, wilayah alpin membentang di atas 3.000 hingga 3.500 meter. Di sini, hutan konifer perlahan menghilang, digantikan padang rumput pendek, danau glasial, serta puncak bersalju. Musim dingin dapat berlangsung lebih dari 8 bulan, dan suhu dapat turun hingga minus 30 derajat Celcius. Di Pegunungan Andes, Amerika Selatan, bioma alpin berkembang di sepanjang pegunungan terpanjang di dunia. Di beberapa bagian Andes tropis, zona alpin dikenal sebagai paramo. Udara sangat kering. Radiasi ultraviolet meningkat sekitar 10 hingga 12% setiap kenaikan 1000 meter. Dan perbedaan suhu siang dan malam bisa melampaui 25 derajat. Sementara di Pegunungan Himalaya, dunia alpin mencapai bentuk paling ekstrimnya. Di atas 4.000 meter, tubuh manusia mulai mengalami tekanan serius akibat hipoksia. Wilayah ini berada sangat dekat dengan zona es abadi. Suhu bisa turun jauh di bawah titik beku, bahkan saat matahari bersinar terang. Dan di Pegunungan Alpen, Eropa, wilayah alpin menjadi salah satu lokasi pertama yang dipelajari para ilmuwan untuk memahami hubungan antara ketinggian dan perubahan ekosistem. Disinilah konsep zonasi elevasi pertama kali disusun secara sistematis. Meski dipisahkan oleh samudra dan benua, seluruh dunia alpin mengikuti pola yang sama. Semakin tinggi elevasi, semakin pendek musim tumbuh, semakin rendah suhu rata-rata tahunan, dan semakin sulit kehidupan bertahan. Namun, satu pertanyaan mendasar muncul. Mengapa pegunungan bisa setinggi itu? Bagaimana daratan bisa terangkat hingga ribuan meter, cukup tinggi untuk menciptakan iklim yang berbeda dari dataran rendah di sekitarnya? Jawabannya tidak terletak pada iklim, melainkan pada dinamika tektonik bumi. Hampir seluruh pegunungan tinggi di dunia terbentuk melalui proses yang sama, yaitu terjadinya tumbukan lempeng tektonik yang berlangsung selama jutaan tahun. Salah satu contoh paling jelas dan dramatis dari proses ini dapat dilihat di Pegunungan Himalaya. Sekitar 50 juta tahun yang lalu, lempeng India bergerak ke arah utara dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun. Di depannya terbentang lempeng Eurasia. Ketika keduanya bertemu, yang terjadi bukanlah benturan singkat, melainkan kolisi benua berskala geologis. Karena keduanya sama-sama berupa kerak benua yang relatif ringan, tidak ada yang sepenuhnya tersubduksi ke dalam mantel. Sebaliknya, kerak bumi mulai mengalami penebalan ekstrim. Lapisan-lapisan batuan terlipat dan terdorong ke atas. Proses ini dikenal sebagai orogenesis, mekanisme utama pembentukan pegunungan di bumi. Dalam jutaan tahun, tekanan yang terus-menerus memaksa daratan terangkat ribuan meter. Batuan sedimen laut purba yang dahulu berada di dasar Samudra Tetis, kini ditemukan di puncak-puncak tertinggi dunia.
Dari proses inilah, Himalaya pun lahir. Dan hingga hari ini, proses itu belum sepenuhnya berhenti. Pegunungan bukanlah satu lingkungan tunggal. Ia adalah landscape yang terus berubah seiring bertambahnya ketinggian. Setiap kenaikan sekitar 1000 meter elevasi, suhu rata-rata udara turun kurang lebih 6,5 derajat Celcius. Fenomena ini dikenal sebagai lapse rate, penurunan suhu alami akibat berkurangnya tekanan udara di ketinggian. Perubahan suhu yang konsisten ini menciptakan lapisan-lapisan kehidupan yang berbeda. Vegetasi berganti, struktur tanah berubah, dan komposisi fauna pun ikut menyesuaikan diri. Para ilmuwan kemudian mengklasifikasikan wilayah pegunungan ke dalam beberapa zona utama berdasarkan ketinggian dan karakter ekologinya, yaitu zona foothill atau kaki pegunungan, zona montana yang dikenal sebagai hutan pegunungan, zona subalpin yang merupakan batas terakhir pertumbuhan hutan, zona alpin, zona pada wilayah di atas garis pohon, dan yang paling ekstrim ialah zona nifal atau kawasan es abadi dan batuan terbuka. Setiap zona memiliki iklim, vegetasi, serta kehidupan satwa yang unik. Di kaki pegunungan, udara masih terasa hangat. Tanah subur menyerap air hujan yang turun dari lereng atas. Sungai-sungai kecil mengalir membawa mineral dari puncak. Vegetasi tumbuh rapat. Semak, pepohonan, dan rerumputan saling bertumpuk dalam kepadatan yang hampir tak terputus. Inilah zona foothill. Wilayah transisi antara dataran rendah dan pegunungan. Musim dingin memang datang, tetapi belum cukup keras untuk menghentikan kehidupan. Dan di zona inilah mamalia besar masih bergerak bebas. Salah satu fauna khas di wilayah ini adalah rusa. Dengan kaki panjang dan sendi yang lentur, rusa mampu bergerak stabil di lereng yang mulai menanjak. Zona foothill menyediakan dedaunan muda, tunas, dan sumber air tetap, kombinasi ideal bagi herbivora besar. Kepekaannya terhadap suara menjadi pertahanan utama, karena di wilayah yang kaya makanan, predator pun tidak jauh. Semakin tinggi pendakian, suhu mulai turun drastis. Hutan berubah menjadi dominasi konifer. Daun jarum menggantikan daun lebar. Kabut sering menggantung di antara batang pohon tinggi. Musim dingin lebih panjang. Salju turun secara rutin, terkadang bertahan berbulan-bulan. Inilah zona montana. Lingkungan ini menuntut daya tahan. Salah satu penghuni paling efektif di sini adalah serigala pegunungan. Di medan bersalju dan berbatu, serigala tidak hanya berburu dengan kecepatan, tetapi dengan strategi. Ia bergerak dalam kelompok, mengejar mangsa hingga stamina lawannya habis. Bulu tebalnya menahan suhu dingin. Struktur sosialnya memungkinkan kerjasama dalam kondisi keras. Montana bukan tempat bagi pemburu yang sendirian tanpa perhitungan. Selain serigala, lynx juga menjadi ikon hutan pegunungan. Dengan telapak kaki lebar yang menyebarkan berat tubuh di atas salju, lynx mampu berjalan tanpa tenggelam. Pendengarannya sangat sensitif, mampu menangkap gerakan kecil mangsa di bawah lapisan es tipis. Zona montana adalah wilayah adaptasi terhadap musim dingin yang konsisten dan medan yang kompleks. Semakin mendekati ketinggian lebih ekstrim, pepohonan mulai berubah bentuk. Angin bertiup hampir tanpa henti. Suhu malam dapat turun jauh di bawah titik beku, bahkan di musim panas. Pepohonan tumbuh pendek dan bengkok, fenomena yang dikenal sebagai Krummholz, yaitu akar yang mencengkeram tanah tipis yang sering membeku. Musim tumbuh sangat singkat, kadang hanya beberapa minggu efektif. Inilah zona subalpin, batas terakhir kehidupan hutan. Salah satu fauna yang paling menonjol di zona ini adalah kambing gunung. Tubuhnya kompak dan berotot. Kuku terbelah dengan bantalan kasar, memberinya cengkeraman luar biasa pada batu hampir vertikal. Di lereng curam subalpin, kemampuan memanjat bukan sekedar keunggulan, tetapi syarat bertahan hidup. Ketinggian dan medan sulit menjadi perlindungan alami dari predator besar. Selain kambing gunung, pika juga menghuni zona ini.
Mamalia kecil ini hidup di antara celah batu. Selama musim panas yang singkat, ia mengumpulkan rumput dan bunga liar, mengeringkannya untuk cadangan musim dingin. Ia tidak berhibernasi. Ia bertahan dengan strategi penyimpanan makanan yang presisi. Selanjutnya di zona alpin, yaitu zona pepohonan yang menghilang sepenuhnya. Tidak ada lagi batang tinggi, tidak ada perlindungan dari angin. Hanya padang rumput rendah, lumut, dan bunga kecil yang tumbuh cepat sebelum musim dingin kembali. Suhu dapat berubah drastis dalam satu hari. Radiasi matahari lebih kuat karena atmosfer lebih tipis. Musim panas mungkin hanya berlangsung 6 hingga 10 minggu. Salah satu fauna khas zona alpin adalah marmut. Ia menghabiskan sebagian besar tahun dalam hibernasi panjang. Detak jantung dan metabolisme menurun drastis untuk menghemat energi. Ketika musim panas tiba, ia muncul dan makan hampir tanpa henti. Setiap gram lemak yang tersimpan adalah investasi untuk musim dingin berikutnya. Namun zona alpin juga memiliki predator puncak. Macan tutul salju. Dengan bulu tebal dan warna abu-abu berbintik, ia menyatu dengan landscape batu. Ekornya panjang membantu menjaga keseimbangan di tebing curam. Paru-parunya mampu bekerja di udara tipis. Ia adalah simbol supremasi adaptasi di dunia terbuka alpin. Semakin tinggi elevasi, sistem ekologis mulai runtuh satu persatu. Di zona nifal, suhu rata-rata tahunan berada di sekitar atau di bawah titik beku. Tekanan udara bisa kurang dari setengah dibanding permukaan laut. Tanah hampir tidak terbentuk. Es dan batu mendominasi. Inilah zona nifal. Di ketinggian ini, musim panas tidak lagi cukup hangat untuk mencairkan seluruh salju yang turun. Sebagian salju bertahan sepanjang tahun, menumpuk dari musim ke musim, memadat, dan dalam waktu panjang membentuk es permanen. Fenomena ini dikenal sebagai salju abadi. Penanda bahwa wilayah ini telah melampaui batas vegetasi dan memasuki domain es yang nyaris tak berubah. Sebagian besar mamalia tidak mampu tinggal permanen di sini. Ketiadaan tanah yang stabil, hampir tidak adanya vegetasi, serta suhu ekstrim menjadikan zona ini sangat sulit dihuni. Namun kehidupan tidak sepenuhnya berhenti. Di langit tipis di atas puncak gunung, burung seperti bar-headed goose melintasi ketinggian ekstrim saat migrasi. Sistem pernapasannya sangat efisien, memungkinkan tubuhnya menyerap oksigen meski berada dalam tekanan udara yang rendah. Adaptasi fisiologisnya memberinya kemampuan untuk terbang melintasi pegunungan tertinggi di dunia, wilayah yang bagi banyak makhluk lain mustahil dijangkau. Di atas sana, kehidupan tidak hanya melawan suhu beku, tetapi juga udara yang semakin menipis dan terpaan angin yang konstan. Zona nifal menjadi batas terakhir kehidupan kompleks. Hamparan es permanen, batuan beku, dan angin kencang membentuk lanskap yang keras dan sunyi. Angin di dunia alpin dapat bergerak sangat kuat. Saat udara lembab bergerak naik melewati pegunungan, suhunya mulai turun. Uap air mengembun membentuk awan, dan badai dapat muncul dengan sangat cepat. Langit yang awalnya cerah dapat berubah menjadi badai salju hanya dalam hitungan menit. Dan lingkungan pegunungan berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Meskipun terlihat jauh dan terisolasi, dunia alpin memiliki hubungan yang sangat penting dengan kehidupan manusia. Pegunungan tinggi berfungsi sebagai sumber air alami bagi miliaran penduduk di bumi. Salju dan gletser di wilayah alpine menyimpan cadangan air dalam jumlah besar. Saat suhu mulai menghangat, es perlahan mencair dan mengalir turun membentuk sungai-sungai besar. Air inilah yang kemudian digunakan untuk minum, pertanian, pembangkit listrik, hingga kehidupan kota-kota besar di dataran rendah. Karena itu, banyak peradaban besar berkembang dari air yang berasal dari pegunungan. Namun hubungan manusia dengan dunia alpin tidak berhenti di situ. Selama ribuan tahun, masyarakat pegunungan telah hidup berdampingan dengan lingkungan ekstrim ini. Mereka memanfaatkan hewan seperti kambing, menghasilkan susu, wool, dan membantu kehidupan di dataran tinggi yang sulit dijangkau kendaraan modern. Selain itu, wilayah alpin juga menjadi tempat penting bagi penelitian iklim dan perubahan lingkungan.
Karena perubahan suhu kecil di pegunungan dapat memengaruhi salju, gletser, dan sumber air dalam skala besar. Bioma alpin adalah sistem yang beroperasi di batas-batas ekstrim, batas termal, batas atmosferik, batas produktivitas primer. Ia bukan lingkungan yang mendukung kelimpahan, melainkan lingkungan yang menyaring kehidupan melalui tekanan konstan. Namun justru dalam tekanan inilah adaptasi paling presisi muncul. Setiap spesies yang bertahan merupakan hasil penyempurnaan fisiologis dan ekologis selama ribuan hingga jutaan tahun.